Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Julio Fernando, mahasiswa Universitas Mercu Buana Meruya, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Digital Advertising and Marketing Communication. Dalam video ini, saya mewakili tim akan mempresentasikan mengenai usulan bisnis kami, yaitu Citra Kananga Daycare. Adanya video ini dibuat merupakan kelanjutan dari tugas besar 2 kami yang telah kami susun, yang kemudian akan dipresentasikan sebagai nilai dari ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan 1. Berikut merupakan profil dari tim kami. Di sini ada Julio Fernando, saya sendiri selaku tim leader dan yang akan menghandle bagian manajemen. Kemudian ada beberapa rekan saya, yaitu Giselda Diva yang akan menghandle bagian business and customer relationship. Kemudian ada rekan saya Reza Muzaffar yang akan menghandle bagian promosi, dan rekan saya Anissa Febiola yang akan menghandle bagian finance. Usulan bisnis ini dibantu dan dibimbing oleh Bapak Dr. Insinyur Muji Indarwanto, MTMM, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan 1 kelas reguler 1. Problem yang melatar belakangi dari berdirinya bisnis kami yaitu mengenai banyaknya fenomena ibu muda yang sibuk berkarir. Banyaknya para wanita karir yang sekaligus merangkap sebagai seorang ibu menyebabkan kesulitan dalam pengasuhan anak. Padahal anak usia dini merupakan fase kehidupan manusia yang menentukan perkembangan. Perkembangan anak ini ditinjau bagaimana pemenuhan kebutuhan dengan cara apa pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan. Nah, bagi orang tua yang bekerja, upaya pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan secara optimal. Melihat dari permasalahan tersebut, kami bertekad untuk membuat suatu bisnis, yaitu bisnis daycare atau penitipan anak yang akan bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja Citra Kananga dalam penyediaan tenaga kerja profesionalnya, yaitu babysitter dan nanny. LPK Citra Kananga ini telah berdiri sejak tahun 2002 dan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mitra kerjasamanya, sehingga membuat reputasinya tidak dapat diragukan lagi. Maka dari itu, kami akan berkolaborasi dengan LPK Citra Kananga dalam hal ini. Nah, selain tempat penitipan anak, kami juga akan langsungkan kegiatan pembelajaran yang setara dengan pendidikan anak usia dini, sehingga kita akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat untuk keabsahan legalitasnya. Berikut merupakan target customer kami. Kami menargetkan lokasi wilayah BSD menjadi lokasi pasar yang ideal untuk layanan kami. Nah, wilayah BSD ini terkenal dengan wilayah kantor dan sibuk, serta dihuni oleh berbagai macam calon konsumen, khususnya ibu muda. Kami juga menargetkan usia dari pemakai jasa kami, yaitu adalah rentang usia 24-35 tahun. Dan psikografi dari customer kami yaitu seorang ibu muda yang workaholic sehingga memerlukan bantuan dalam mengasuh anaknya. Berikut merupakan market sizing dari kami. Yang selanjutnya kita lihat kompetitor dari bisnis kami. Di sini kita membagi dalam 2 hal, yaitu berdasarkan kualitas dan berdasarkan keterkenalannya. Nah, dalam hal ini bisnis kami akan menyasar di high quality and mass category. Seperti halnya saingan terberat kita adalah High Reach Daycare. Berikut merupakan monetization dan bisnis model kita. Dalam strategi pricing, kita akan menerapkan strategi penetration price, di mana kita menerapkan harga awal dengan harga rendah, kemudian kita naikkan perlahan. Dan juga kita akan melakukan strategi pricing by competitor, yaitu kita melihat pesaing-pesaing kita berdasarkan harga-harganya. Kemudian ada modal awal kita, yaitu dari dana pribadi dan dana investor. Di sini kita juga bekerja sama dengan LPK Citra Kananga dalam penyediaan sumber daya manusianya. Yang terakhir, dalam bagian promosi, kita melakukan penggunaan media sosial untuk sebagai sarana promosi yang juga menggunakan endorser untuk memperkuat word of mouth. Berikut merupakan milestones atau target-target capaian kami, yaitu dalam 1 tahun pertama kita akan menyiapkan MOU kerjasama dan berdiskusi lebih lanjut dengan LKP Citra Kananga. Selain itu, kita juga mencari investor dan menyurvei lokasi untuk penempatan daycare ini.
Kemudian kita juga menyiapkan barang-barang, sarana prasarana, dan menyiapkan legalitas-legalitas yang diperlukan. Nah, kemudian yang paling utama kita melakukan promosi besar-besaran untuk meningkatkan awareness dengan jasa menggunakan endorser. Dalam hal ini kita menyasar sosial media, kita menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Dalam kurun waktu tersebut, kita menargetkan bahwa bisnis sudah berjalan sekitar 60%. Kemudian, barulah di April 2021, kita menerapkan strategi untuk mempertahankan pelanggan lama dan menggait pelanggan baru. Kemudian dalam hal itu kita membuat konten-konten interaktif untuk memasarkan layanan kami. Dan barulah di November 2021 yang mana kita menargetkan bahwa target kita adalah sudah 80% berjalan bisnis ini. Dalam hal itu kita melakukan inovasi layanan. Barulah di Desember 2021 yang mana 90% dari target capaian kami, kita akan lakukan evaluasi tahunan. Dalam hal ini kita melakukan evaluasi baik dari sistem manajemennya, baik promosinya, dan evaluasi layanan kami. Berikut merupakan rencana anggaran dan alokasi. Kami menganggarkan sekitar 200 juta untuk total semuanya, yang mana 30%-nya merupakan sarana prasarana, 20%-nya merupakan sumber daya manusia, 10% berupa legalitas dan hal-hal lain, kemudian di 40%-nya adalah marketing program. Selanjutnya ini adalah berikut merupakan marketing and customer acquisition. Di sini kita menggunakan pertanyaan untuk mempermudahnya. Yang pertama, how are you going to hack your customer growth? Dalam hal ini kita menggunakan influencer, yaitu influencer ibu muda sebagai endorser produk dan memberikan promo-promo yang engaging. Kemudian, how will you achieve your target growth rates? Dalam hal ini kita lakukan program pemasaran yang terpadu atau integrated marketing program menggunakan sistem payment yang variatif dan sesuai. Yang terakhir adalah what are the most important channels and methods you use to find and win customer. Dalam hal ini kita menggunakan unique selling proposition yang sesuai dengan target pasar dengan metode promosi yang interaktif. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam entrepreneur.